Knowing your past, mengetahui masa lalumu. Kenapa ini penting? Sangat penting. Karena kehidupan di masa lalu selalu membawa dampak ke masa depan. Dan kebanyakan orang hidup di hari ini, tapi dia membawa masa lalu dia, bahkan terus menggandeng atau memikul atau menggendong masa lalunya, terus berjalan sama dia menuju ke masa depan. Dan mari kita simak, kalau kita bicara hidup di masa lalu kita sejak lahir sampai hari ini, kira-kira seperti apa? Tentu ada sebagian cerita yang menggembirakan, ada kejadian-kejadian yang menarik, kejadian yang menyenangkan, tapi juga ada sejumlah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, semacam bully, semacam pernah dikhianati, pernah disakitin, atau trauma-trauma yang membekas dalam jiwa kita, dalam mental kita. Memang ini kelihatannya sederhana, mengetahui masa lalu kita atau knowing your past. Sepertinya sederhana kalau kita dengar seperti itu. Tapi apakah semudah itu kita mengerti masa lalu kita? Ya, berdasarkan kemampuan kita ingat, mungkin ada sebagian kejadian, baik kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan, itu masih membekas yang mudah kita ingat. Mungkin sebagian sudah lupa. Pada saat kita cerita, kadang kita mengenang, oh ingat kembali cerita itu, oh ingat kembali kejadian itu, dan seterusnya. Dan itu pun sebenarnya belum tuntas kalau kita menggali, ada lagi. Dan semakin kita menggali, semakin kita ketemu, oh ini dulu pernah terjadi ini, oh dulu pernah terjadi ini, oh pernah seperti ini, dan pernah seperti itu, dan seterusnya. Tapi apakah ada endingnya? Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada endingnya? Karena sebagian kejadian mungkin kita sudah benar-benar total lupa. Sehingga memori itu tidak tergali. Tapi dia tersimpan di mana? Tersimpan di satu file yang luar biasa yang dikatakan subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita. Dan dijamin juga tidak akan tergali 100%. Katakanlah Anda punya kemampuan ingat yang luar biasa. Kalau Anda menggali dari kecil, mungkin Anda ingat, oh kejadian di tahun ini. Seberapapun kehebatan atau kemampuan Anda mengingat, tapi ada sebagian tetap tidak tergali. Sebagian yang tidak tergali di mana? Yaitu kurang lebih 9 bulan. Kalau kita semua ada di kandungan ibu normal, yaitu 9 bulan 10 hari, berarti ada 9 bulan 10 hari itu ada sejumlah peristiwa terjadi. Mungkin kita tidak mengalaminya langsung, yang mengalaminya adalah ibu kita. Tapi kita sudah punya kemampuan menyerap informasi itu, data itu. Kalaupun informasi itu tidak kita mengerti, tapi memori kita masih merekam dalam bentuk energi. Karena ingat, prinsipnya everything is energy. Semua itu energi. Nah, energi yang tersimpan pada saat kita berada di kandungan ibu, bisa jadi ibu mengalami peristiwa yang menggembirakan, ada juga peristiwa yang tidak menggembirakan. Baik mungkin ada tantangan keluarga, tantangan dengan suaminya yaitu papamu gitu ya, atau mungkin dengan iparnya, atau dengan mertuanya, atau kerjaan di kantor, dan sebagainya. Belum lagi berita-berita buruk yang dia nonton di TV, di radio, atau di koran, atau di majalah, whatever. Dan itu semua dalam bentuk energi. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa
kalaupun kita punya kemampuan daya ingat yang luar biasa, tetap kita tidak bisa menemukan 100% mengetahui masa lalu kita. Knowing your past is not that simple. So, bagaimana? Kalau dikatakan bahwa kita mau berhasil, kita mesti tahu juga masa lalu kita. Kenapa kita mesti tahu masa lalu ini? Supaya kita bisa melepaskan dia, melepaskan segala macam beban kita, lepaskan. Dan disinilah yang kita mesti mengaplikasikan, lepaskan. Tahukah Anda bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah lewat dan kita tidak mungkin bisa merubah lagi masa lalu itu, bukan? Dan tidak ada satu orang di atas bumi ini bisa merubah masa lalu. Tidak ada. Yang ada adalah manusia bisa merencanakan masa depan apa yang dia mau. Tapi sayangnya kenapa begitu banyak orang terus menggandeng masa lalu dia, seolah-olah dia belum mau melepaskan itu beban dan dia terus memikul. Karena sesuatu yang negatif itu adalah beban. Yang di buku saya katakan invisible burdens. Nah, invisible burden ini manusia terus menggandeng tapi dia mau lari. Kalau kita bicara sebelumnya, bicara tentang impian, goal, visi, misi. Gimana kalau kita mau menggapai impian kita, mau lari? Karena kalau kita mau mencapai impian kita butuh sejumlah energi. Sejumlah energi yang perlu kita benar-benar sangat fokus. Bagaimana kita bisa fokus dan energi sementara kita menggandeng masa lalu terus sambil lari. Dan kita mau lari, kita membawa beban. Bukankah itu kerjaan yang sepertinya membuat diri kita sengsara saja? Membawa beban lari. Kalau mau jujur, semua kita membawa beban. Semua, tanpa kecuali. Siapapun. Mau dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Mau dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Mau kamu warna kulit apapun, keturunan apapun, suku bangsa apapun, sama. Kita semua terlahir yang tidak murni, yang tidak ada satu orang pun tidak ada beban. Impossible. Sekarang letaknya bagaimana kita belajar melepaskan, let go one by one, one by one, one by one, dan sampai kita benar-benar lepaskan beban itu dan kemudian kita lari kencang untuk meraih impian kita. Dan di sini letak salah satu rahasia. Tentu untuk membahas topik ini tidak sesederhana yang Anda dengarkan hanya berapa menit dari video ini. Kalau mau cerita ini, ada serangkaian yang menarik yang kita bisa kupas. Oke, maybe one day saya akan kupas. Tapi in short, belajar bagaimana melepas. Karena kalau kita terus membawa masa lalu itu, ada satu ilustrasi yang mudah kita mengerti begitu. Oke, mungkin ini akan membantu saya, membantu Anda juga. Karena hanya sekedar mengilustrasikan bahwa beban ini kadang-kadang masih belum menangkap. Kadang-kadang masih, apa sih beban? Apa sih beban? Nah, memang tidak kasat mata, tidak kelihatan itu adalah beban yang kita mikul. Tapi kalau kita bisa ilustrasikan itu beban mental itu lebih berat daripada berat fisik. Nah, kalau kita mau gambarkan dengan betapa beratnya orang mau lari dengan bawa beban mental itu, wow, itu digambarkan mungkin batu-batu yang besar gitu, satu keranjang yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada badannya. Sebenarnya mau melangkah pun susah kan, apalagi kita bicara lari gitu. Tapi untuk lebih lagi memantapkan kita supaya bisa lebih memahami kenapa kita tidak perlu lagi terus mengingat atau membawa masa lalu ke masa depan, sederhana. Tahukah elang? Konon elang itu tidak pernah memakan binatang yang sudah mati. Bangkai. Elang itu tidak makan bangkai. Artinya dia tidak makan sesuatu yang sudah mati. Tahukah Anda bahwa masa lalu itu sudah mati? Kalau kita terus kembali lagi pada masa lalu, cerita masa lalu, ini, belum mau kita lepaskan, belum kita relakan,
Bukankah kita terus kembali makan bangkai? Kenapa tidak mencari fresh food saja yang segar? Dan kita bisa menciptakan fresh food itu. So enjoy the fresh food, my brother and sister. Hari ini, momen ini, lihat banyak sekali kejadian yang menarik. So stop makan bangkai seperti elang. Makanya kenapa di buku saya yang versi bahasa Inggris, saya menggunakan gambar elang. Karena elang banyak ilustrasi yang positif. Elang punya karakter yang luar biasa. Dan bahkan kita bisa belajar dari karakternya elang. Thank you for watching. Bye.